Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-musannif babul istinja bil ma' wa ghairihi idza wujida sababuhu. Bab al-istinja. Al-istinja ini kalau bahasa kitanya cebok atau bersih-bersih pada tempat keluarnya najis. Istinja dengan air dan yang selainnya, selain air, batu dan yang semisalnya. Idza wujida sababuhu, apabila didapati sebab untuk beristinja. Kemudian di sini dibawakan ayat wa qaulullahi ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di masjid tersebut, masjid yang dibangun di atas ketakwaan, la takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau ya Muhammad salat di masjid Dirar tersebut. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan jauh lebih layak engkau untuk salat di sana, dikarenakan di sana terdapat rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, terdapat orang-orang yang cinta atau suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi, kembali ke masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan tadi, ada khilaf di kalangan ahli tafsir. Ada yang menyatakan Masjid Quba, ada yang menyatakan Masjid Nabawi. Dalam ayat ini sisi pendalilannya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mutahhirin. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, suatu amalan apabila dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan amalan tersebut adalah suatu ibadah. Ciri-ciri ibadah kalau didapati dalam Al-Qur'an atau hadis, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau adanya as-sawab, pahala bagi orang yang melakukannya, atau adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau adanya pujian kepada orang yang melakukannya, itu merupakan ibadah. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Bersuci di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama, taharatun ma'nawiyah, yaitu tahara maknawi, meliputi bersih dari syirik dan maksiat. Yang kedua, taharatun hissiyah, bersih dari najis. Wa an Abdullah bin al-Arqam radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn al-Arqam, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah wa wajada ahadukumul khala falyabda bil khala. Apabila telah dikumandangkan, ditegakkan salat, dan salah seorang dari kalian ingin buang hajat, maka hendaklah dahulukan buang hajat. Dalam artian ketika sudah dikumandangkan panggilan untuk salat, azan, atau bahkan qomat, kemudian ada rasa dia ingin BAB atau BAK, maka dahulukan BAB atau BAK.
Tujuannya ini tadi supaya lebih khusyuk sholatnya tadi, jangan sampai terganggu konsentrasi. Perkara urusan dunia saja dilarang untuk memutuskan perkara dunia dalam keadaan konsentrasinya tidak fokus. La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Janganlah seorang qadi memutuskan suatu perkara dalam kondisi dia sedang marah. Ada hakim lagi ribut sama istrinya, sama anaknya, tiba-tiba diangkat menjadi pemutus perkara di pengadilan. Itu tidak diperbolehkan. Lagi kondisinya lagi tidak konsentrasi. Apalagi dalam urusan ibadah yang dia akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat layak dan sangat pantas untuk dia konsentrasi dalam ibadah tersebut. Jangan sampai kepikiran ingin BAB atau BAK tadi. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala annahu la yajibul istinja minar rih wan naum wa lamsin nisa wal zakari. Intaha kalamu. Kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bahwasannya tidak wajib istinja dengan sebab buang angin. Kalau buang angin tidak mesti istinja cebok, kecuali buang angin ada plusnya, ya, angin keluar senjatanya keluar juga, itu tidak wajib. Wan naum juga tidak wajib istinja cebok kalau dengan sebab tidur. Begitu juga menyentuh wanita dan menyentuh kemaluan. Kemudian di sini disebutkan fawaidul bab, faedah bab ini. Yang pertama, al istinja. Apa itu istinja? Huwa adalah izalatu ma kharaja min ahadis sabilain bima'in au hajarin wa nahwihi mimma yaqumu maqamahuma min waraqin au khashabin au manadilah. Istinja adalah menghilangkan atau membersihkan sesuatu yang telah keluar dari dua jalan. Membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu maksudnya kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan, dubur bagian belakang. Bima'in dengan air, au hajarin dengan batu, wa nahwihi dan yang semisalnya, mimma yaqumu maqamahuma dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang bisa menggantikan posisi keduanya, baik berupa waraq daun, au khashab kayu, au manadil tisu, ya, mindil itu yang ini bahasa Arabnya kalau mau beli sebut dengan mindil, walaupun kalau kita pelajaran durus lughah mindil itu apa putra? Kain sapu tangan, ya. Nah, ini juga di Arab mereka nyebutnya mindil, ya. Bisa dengan tisu, ya. Kalau di toilet yang kelasnya elit itu kan bukan batu disiapkan. Jadi jangan terlalu kolot memahami hadis karena disebutkan batu istijmar, antum cari batu, ya, tidak ada batu di situ kan, yang adanya tisu. Digunakan tisu itu tidak masalah. Namun kalau yang dilarang oleh para ulama selain kotoran hewan atau tulang, mereka juga menyebutkan dilarang menggunakan perkara-perkara yang punya kemuliaan, misalkan duit, atau terlalu berduit igo, dakati tisu
Nyabut dompet, duit 100.000, 50.000, wah, itu terlalu tidak diperbolehkan. Juga mereka sebutkan kertas-kertas yang terdapat padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak diperbolehkan. Kemudian hukum istinja. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Apa hukumnya? Wajibun inda wujudi sababihi. Istinja itu hukumnya wajib. Ini poin yang jangan sampai terluputkan. Min wujudil baul awil ghaid. Istinja hukumnya wajib ketika didapati sebab berupa adanya kencing atau kotoran. Itu hukumnya wajib. Ketika keluar air kencing atau setelah selesai BAB, maka wajib istinja. Kalau dia tidak istinja, dia dosa. Itu hukumnya wajib. Misalkan contoh, seseorang setelah subuh ini tadi, dia ke kamar mandi, BAB lah dia. Karena tidak sholat kan kapan ketemu sholat yang wajib? Zuhur kan. Kemudian dia kencing tidak cebok, BAB tidak cebok. Walaupun dia alasan kan belum juga sholat, sholatnya zuhur, kaki kapan zuhur baru cebok, bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Hukumnya haram. Contoh misalkan dia lagi nukang, ya, katik banyu, kencing lah di balik tiang bangunan ini tadi. Dipikirnya jam 10, sudahlah jam 12, kaget kan mandi, selesai istirahat siang mandi, kan ganti pakaian. Ini permasalahan istinja beda dengan permasalahan toharoh sebelum wudhu. Istinja adalah hukum tersendiri yang tidak ada sangkut paut kaitan dengan sholat. Maka ketika itu kewajiban dia, kalau tidak ada banyu, apa yang harus dia lakukan? Maka bersihkan dengan batu, itu minimal, atau dengan daun yang semisal dengan hal itu. Jadi bukan dibiarkan, ya sudahlah mentang-mentang ini 2 jam lagi zuhur, atau mungkin ini misalkan dia kencingnya tadi jam 10 atau jam 11, ya sudahlah tanggung, sejam lagi kan mandi, dia tidak cebok, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Dikarenakan istinja hukumnya wajib. Wad dalilu ala dzalika haditsul bab. Dalil akan hal tersebut adalah hadis yang ada pada bab ini. Wa fi amrun, pada hadis tersebut ada perintah. Wal amru yaqtadil wujub, sedangkan perintah mengandung konsekuensi hukum wajib. Di sini Rasul menyebutkan falyabda bil khala, hendaklah mulai dengan BAB atau BAK, buang hajat dia. Konsekuensi dari buang hajat ini dia harus membersihkannya. Dan diantara dalil yang digunakan oleh para ulama akan wajibnya istinja ini tadi adalah hadis tentang 2 golongan atau 2 orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan diazab dalam kubur itu, di antaranya fakana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Salah seorang dari mereka tidak istitar minal baul. Ini punya banyak makna disebutkan dalam syarahnya. Di antaranya yang disebut oleh para ulama, dia la yastanji minal baul, tidak cebok ketika kencing. Kemudian faedah yang berikutnya, annal istinja laisa syarton min syurutis shalah wala wajiban min wajibatihi. Bahwasannya istinja bukan syarat dari syarat sahnya salat, bukan juga kewajiban dari kewajiban salat. Fa in kana al mahal naqiyan min al ghaid wal bauli qabla al wudu fala yajibu alaihi ayastanjiya marratan ukhra qabla al wudu. Kalau tempat, ya maaf istilahnya kemaluan dia, dubur atau kubulnya tadi bersih dari kotoran atau dari kencing sebelum dia berwudu, maka tidak wajib dia cebok istinja untuk kali yang berikutnya tatkala hendak berwudu. Difahami? Dalam artian kalau antum tidak kencing, tidak mesti antum setiap waktu sholat
Harus ke kamar mandi dulu, kencing dulu. Cebok dulu. Masalah kencing enggak kan? Itu tadi. Ya dulu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa wajada ahadukumul khala falyabda bil khala. Argumentasi yang menunjukkan akan hal tersebut adalah sabda Rasul, apabila salah seorang dari kalian mendapati rasa ingin buang hajat, maka hendaklah dia memulai buang hajat. Maknahu idza ihtaja lidzahabi liqada'il hajah, kalau dia butuh untuk buang hajat, untuk pergi ke toilet untuk buang hajat, maka hendaklah dia buang hajat. Wa mafhumul mukhalafah, maka mafhum mukhalafah ya. Jadi dalam ilmu usul fikih itu ada mafhumun nas yang difahami langsung, termantuk namanya, terlafatkan dalam lafaz konteks suatu dalil. Ada lagi istilah namanya mafhum al-mukhalafah, lawan dari, kebalikan dari konteks dalil tersebut. Dan mafhum mukhalafah dalam hadis ini, annahu illam yajidil haja ilal khala, kalau dia tidak ada kebutuhan untuk ke toilet, fala yajibu alaihi dzahab wal istinja, maka tidak wajib bagi dia untuk pergi ke toilet dan juga tidak wajib cebok. Wa hadza wadihun, ini perkara yang sudah jelas sekali. Wa kadzalika li anna al istinja lam yuzkar fi ayatil wudu. Demikian juga dalil yang berikutnya adalah bahwasannya istinja, cebok, tidak disebutkan dalam ayat dalam masalah wudu. Itu kan ayat wudu, perintah untuk bersuci, tidak disebutkan dalil untuk cebok ke kamar mandi dulu. Intinya, karena kenapa? Karena ada sebagian orang, segelintir ya, para ulama, segelintir, saya katakan segelintir, sampai-sampai mereka menyebutkan ketika buang angin pun harus cebok dulu. Dan ini pendapat yang tidak ada padanya dalil. Kemudian yang keempat, annahu la yajibul istinja minar rih ay al-fusa wad-durat, bahwasanya tidak wajib istinja, cebok dengan sebab buang angin, baik itu fusa atau durat. Apa beda fusa dan durat? Putra. Fusa. Apa fusa? Fusa kentut yang cak mana? Yang tidak berbunyi. Kalau durat yang berbunyi. Ya, faham. Tapi jangan dipraktekkan di sini. Wala indal qiyam minan naum, juga tidak wajib istinja tatkala bangun dari tidur. Wala indalam sin nisa, juga tidak wajib istinja tatkala menyentuh wanita. Dalam artian semata-mata menyentuh, lames, menyentuh dengan tangan. Illa idza kharaja syai'un min madhiyin aw maniyin, kecuali kalau ada sesuatu yang keluar seperti madhi atau mani. Wala indalam sir rajuli zakarahu li zakarihi, dan juga tidak wajib tatkala seseorang menyentuh kemaluannya, laki-laki menyentuh kemaluan dia. Walal mar'a li farjiha, juga tidak wajib bagi seorang wanita tatkala menyentuh kemaluannya, farjinya. Wa hadza kulluhu bil ijma', ini juga dengan kesepakatan para ulama, semuanya tidak wajib. Kalau ada yang berpendapat seperti ini, ya itu pendapat yang kurang tepat ya, dikarenakan menyelisihi ijma'. Kama naqalahu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faqal, beliau mengatakan, ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala annahu la yajibul istinja minar rihi wan naumi wa lamsin nisa wa dzakari. Para ulama sepakat bahwasanya tidak wajib istinja tatkala BAB, tatkala buang angin, begitu juga bangun dari tidur, begitu juga menyentuh wanita dan menyentuh kemaluan. Tidak wajib istinja, cebok. Kemudian ma yustanja bihi, sesuatu yang digunakan untuk istinja itu apa sih? Alat yang digunakan untuk cebok. Awalan, yang pertama,
al-istinja'u bil ma', cebok dengan menggunakan air. Wa huwa afdal, dan itu yang paling afdal. Ini yang ma'ruf di kalangan kita di masyarakat, gunakan air. Li'anna ghasala al-mahalla bil ma' afdalu minal istijmar. Dia membasuh tempat kotoran tadi, tempat keluarnya kotoran, dengan air jauh lebih afdal dibandingkan dia menggunakan batu. Wa dzalika li'annahu ablagu fil inqa'. Yang demikian alasannya dikarenakan lebih membersihkan. Wa li izalatihi ainan najasa wa atharaha, dan juga lebih menghilangkan bekas-bekas najis. Dan itu kenyataannya, kalau dengan air itu lebih bersih. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wa Allahu yuhibbul mutahhirin. Fa inna sababa nuzuliha ma warada inda Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya surat At-Taubah ini tadi, ayat 108, sebab turunnya adalah berdasarkan riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba. Ayat ini turun berkaitan dengan ahlu Quba. Ini juga hadis yang menunjukkan, menguatkan pendapat sebagian para ulama bahwasannya lafadz fihi kembali ke la masjidun, masjid di situ adalah Masjid Quba. Ayat ini turun berkaitan dengan penduduk Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Qal kanu yastanjuna bil ma'. Dulu orang-orang masyarakat Masjid Quba kalau ceboknya mereka gunakan air. Fanazalat fihim hadhil ayah. Lalu turunlah untuk mereka ayat ini tadi. Ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul Quba, yang mereka dulu punya kebiasaan kalau ceboknya dengan air. Ya, wajar kenapa dapat pujian. Ya, dikarenakan pada zaman dahulu air susah, sehingga mereka tetap komitmen mencari air untuk cebok. Itu merupakan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan komitmennya mereka. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau gunakan air tadi ya, itu yang paling afdol. Sanian, yang kedua, al-istijmar. Istijmar wa huwa izalatun najasa minas sabilain au ahadihima bil hijara wa nahwiha mimma huwa jamidun kal khashabi wal manadili wa nahwihima. Istijmar adalah menghilangkan najis dari dua jalan tadi, dubur dan kubul, atau salah satu dari keduanya. Bil hijarah, dengan batu, disebut dengan istijmar. Dan yang semisalnya, mimma huwa jamidun, dari bahan-bahan yang keras, dalam artian yang bisa dipakai ya, jamid. Kal khashab, seperti kayu, wal madadil, tisu, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Wa yujtanabu ma nuhina anil istinja bihi, dan perlu dijauhi, dihindari perkara yang kita dilarang untuk istinja dengannya. Kama fi hadits Salman radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Salman, beliau menceritakan, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi raji'in au bi 'azmin. Hadis riwayat Muslim. Kata Salman, Rasulullah SAW melarang kami untuk kami beristinja dengan raji'. Raji' itu kotoran hewan yang mengering. Au azmin, atau dengan tulang. Jadi ada seorang Yahudi atau musyrik datang ke Salman. Dia menyatakan, ya Salman, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu urusan agama ini tadi,
sampai-sampai adab buang hajat. Maksudnya dia ingin merendahkan. Masa sih adab buang hajat saja diajari Nabi kalian? Kata Salman, ajal, iya, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in. Segala sesuatu sudah diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Alla nastanjiya bi yaminin wa an nastanjiya bi raji'in au azmin. Rasul melarang kami istinja dengan tangan kanan, juga Rasul melarang kami untuk istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Faqad dalla hadzal hadits ala jawazi ghairiha mimma lam nunha anhu wa huwa qaulul jumhur. Hadis ini menunjukkan bolehnya istinja dengan selain kedua ini tadi, selain tulang dan kotoran hewan, bebas apapun dari perkara-perkara yang kita tidak dilarang, dan itu pendapatnya jumhur ulama. Kemudian jadi bebas ya, tisu tidak masalah. Namun di sini disebutkan faedah yang berikutnya, annahu la yajuzu al-istijmar bi aqall min thalathati ahjar. Namun tidak diperbolehkan kalau dia gunakan tisu atau batu tadi, tidak diperbolehkan kurang dari 3 batu, kurang dari 3 tisu. Li hadits Salman aidan wa fihi, dalam hadis Salman juga terdapat lafaz au an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar, atau kita cebok dengan kurang dari 3 batu. Itu tidak diperbolehkan, minimal 3, 5, 7, intinya ganjil. Wa yajuzu az-ziyada 'ala thalatha 'inda al-haja lidzalik, dan diperbolehkan lebih dari 3, 5, 7 dan seterusnya kalau memang dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh, annal istinja la yakunu bil yad al-yamin. Cebok jangan dengan gunakan tangan kanan. Tidak diperbolehkan dengan menggunakan tangan kanan. Hukumnya haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Li hadits Salman aidan wa fihi, padanya terdapat lafaz pada hadis Salman tadi, au an nastanjiya bil yamin, atau kita istinja dengan tangan kanan. Juga perkara yang dilarang, tidak diperbolehkan istinja dengan tangan kanan. Kalau dengan air itu memang tergambar gampang, ya nah? Ini gayung, ini tangan bersihkan kan, gayung tangan kanan nyiram kan. Kalau kiri ketika gunakan tisu, kalau tisu gampang ya, tisu lebih gampang. Kenapa? Karena tisu ini bisa dilipat-lipat. Ini tangan kanan tidak usah nyentuh sama sekali. Kalau BAB kan masih gampang lah, kalau kencing juga masih gampang. Sekarang kalau seandainya batu, nah tergambar putra. Caranya yang mereka sebutkan, kalau tidak salah disebutkan Ibnu Daqiq al-Id dalam Syarah Umdatul Ahkam al-Ihkam, gambarannya ini yang Anda pegang ini, tidak apa-apa, anggaplah barang yang akan dibersihkan. Difahami maksudnya, barang yang akan dibersihkan ya? Tempat kotorannya tadi, kubulnya antum ya, yang akan dibersihkan. Ini kotorannya, kotoran apa? Batu. Yang dilarang itu adalah kita cebok dengan tangan kanan, membersihkan dengan tangan kanan. Bukan dilarang menyentuh dengan tangan kanan. Yang dilarang menyentuh dengan tangan kanan yaitu tatkala sedang BAB atau BAK. Antum kencing itu tidak diperbolehkan dipegang dengan tangan kanan, juga dilarang kencing dipegang dengan tangan kanan. Ini yang di hadapan anak laki-laki. Kalau perempuan tidak ada masalah. Kalau di kamar mandi kita pribadi kan memang gampang masalahnya, tapi kan pasti ada banyu. Ini permasalahan kalau sedang di luar, tidak didapati air, sedang musafir, ingin buang hajat.
Kan susah, takutnya kalau tidak dipegang, ini kan kena badan, kena baju. Ketika kencing, tidak diperbolehkan untuk dipegang. Kalau antum nak pengen pegang, pegang dengan tangan kiri. Dan itu pendapat yang rajih, tidak masalah. Dipegang dengan tangan kiri. Dipegang dengan tangan kiri. Ketika sudah selesai, barang ini tadi antum pegang seperti ini. Ya, dipegang. Kemudian yang ini yang membersihkan. Difahami? Yang tangan kiri digunakan untuk membersihkan batu tadi. Difahami? Itu bisa sebenarnya seperti itu, tidak masalah. Karena kan kita yang dilarang itu tadi adalah menceboi dengan tangan kanan. Kalau seperti ini tidak diperbolehkan, berarti antum cebok dengan tangan kanan. Berarti yang bersihkan. Misalkan ini barang dipegang dengan tangan kiri, berarti ngelapnya seperti ini. Berarti kan kanan yang berfungsi tadi. Tapi kalau dipegang seperti ini, batu dengan tangan kiri, kan tidak masalah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang mereka sebutkan, batu dipegang dengan tangan kanan, tapi posisi batu mantep, ya. Tangan kiri megang barang, paham teman-teman kamar ya? Ya. Tangan kiri yang bergerak, ngoleskan ini tadi, dipahami? Ya, itu tadi. Dua cara itu yang disebutkan ketika kita belajar Umdatul Ahkam dulu, dua cara seperti itu. Tapi wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke cara yang pertama tadi, kalau antum mengalami. Kenapa? Karena larangan tadi, ingat larangan, dan itu pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat, larangan menyentuh kemaluan adalah tatkala sedang buang air kecil. Selain atau ketika tidak buang air kecil, tidak ada larangan seperti itu. Walaupun anak katakan, walaupun ada yang sampai mereka menyebutkan tidak diperbolehkan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan walaupun tidak buang air kecil, sampai seperti itu. Jadi dulu anak ingat obrolan sama kawat dengan orang Kalimantan, kalau kita perhatikan keterangan para ulama, menyentuh kemaluan, garuk-garuk dengan tangan kanan tidak diperbolehkan, karena sebagian menyatakan larangan itu berlaku umum. Menyentuh kemaluan, baik ketika menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tadi ketika sedang BAK ataupun di luar BAK. Anda ngomong berarti garuknya dengan tangan kiri, kalau tidak boleh dipegang dengan tangan kanan. Seperti ini. Itu memang ada pendapat sebagian para ulama. Namun pendapat yang terkuat, larangan itu cuma ketika ketika BAK, ketika kencing, antum pegang dengan tangan kanan, tidak diperbolehkan. Difahami Mas Ujang? Mas Ujang lagi musafir, mampir kebelet ini pinggir jalan, pengen kencing. Antum kan pakai baju, pakai celana, ini kan khawatir kena badan kan. Nah, antum jangan pegang dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri. Kalau antum pegang dengan tangan kanan, nah itu tadi tidak diperbolehkan. Difahami? Nyambung dalam hal ini tadi. Ya. Wallahu ta'ala.